Gorontalo ini cukup menarik untuk mataharinya. Gitu. Bisa mengcover kebutuhan untuk pembangkit listrik ini. Sehingga ini salah satu item penting ya, kenapa kami fokus di Gorontalo untuk usaha pembangkit listrik tenaga surya tersebut. Jadi secara energi memang tidak akan habis. Hanya saja yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mengelola energi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Big, apa kabar di hari ini? Bersama saya Nanda Patricia. Selamat datang kembali di podcast Big ya, atau Bicara Investasi Gorontalo bersama Dinas Penanaman Modal PTSP Provinsi Gorontalo. Kalau kita bicara soal Dinas Penanaman Modal PTSP Provinsi Gorontalo, tentu saja pastinya akan menghadirkan berbagai informasi dan juga solusi yang cukup inspiratif untuk kita simak bersama di hari ini, yang sekarang yang cukup relevan dan sangat menarik. Bagaimana kalau kita bicara bagaimana listrik tenaga surya menjadi salah satu solusi katakanlah untuk energi masa depan kita. Nah, untuk hari ini sudah hadir bersama saya ada Pak Dolphin Muda, beliau selaku ONM koordinator, dan juga ada Pak Julhaidir Hara selaku HSE dan juga CLO dari PT Quantum Solar Gorontalo, yang kita tahu bersama merupakan salah satu penyedia listrik tenaga surya terkemuka di Provinsi Gorontalo. Kisah inspiratif ataupun solusi inspiratif apa yang ingin mereka tawarkan kepada kita masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo? Langsung saja kita sapa dulu narasumber pada hari ini. Selamat pagi, Pak Dolphin. Ya. Selamat berjumpa juga untuk Pak Jul di hari ini. Kalau kita bicara soal PT Quantum Solar Gorontalo, kita ingin tahu lebih dalam Pak Jul terkait dengan perusahaan PT Quantum Solar Gorontalo ini apa sih? Selain mungkin membawa konsep listrik tenaga surya kepada kita yang ada di Provinsi Gorontalo, tapi alangkah baiknya seperti yang biasa kita dengar slogan tak kenal maka tak sayang. Silakan Pak Jul. Ya, baik, terima kasih. Senyumnya Pak Jul loh, menawan sekali hari ini ya. Ya, sebelumnya mungkin kami ucapkan terima kasih ya, dan rasa senangnya bisa bergabung dalam podcast. Ya, mudah-mudahan dengan bisa menjadi inspirasi ya untuk berbagi wawasan dan juga pengetahuan terkait energi baru dan terbarukan. Jadi perkenalkan, kami perusahaan PT Quantum Solar Gorontalo. Kami berdiri di tahun 2020 ya, sudah beroperasi. Yang bertempat di Desa Moluahu, Kecamatan Tibawah, di Isimu, Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Gorontalo. Baik. Ya, PT Quantum Solar Gorontalo sendiri bergerak di bidang energi baru terbarukan, yaitu pembangkit listrik tenaga surya dengan sistem on-grid. Jadi sistem on-grid ini adalah sistem yang terhubung langsung dengan PLN, di mana listrik ini nanti akan didistribusikan dan akan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat di Provinsi Gorontalo pada khususnya. Seperti itu. Nah, sistem on-grid ini sendiri, dia cara kerjanya adalah di PT Quantum Solar Gorontalo nanti kita dasar utamanya adalah sinar matahari, kemudian kita kerjasama dengan PLN, kemudian PLN yang akan mendistribusikannya ke masyarakat, seperti itu, khususnya untuk masyarakat Provinsi Gorontalo. Kemudian PT Quantum Solar Gorontalo sendiri ini adalah anak cabang dari PT Berkeley Energy yang berkantor di Singapura. Jadi untuk lebih detailnya, kami sudah mulai konstruksi itu sejak tahun 2017 hingga beroperasi tahun 2020 hingga dengan saat ini masih tetap beroperasi. Mungkin itu ya sebagai pengenalan awal terkait PT Quantum Solar Gorontalo. Ada yang menarik yang ingin saya tanyakan ke Pak Jul, bahwa apa yang pada akhirnya membuat perusahaan ini atau lebih khusus PT Quantum ini lebih fokus pada listrik tenaga surya? Apakah di Provinsi Gorontalo dilihat karena memang panas atau seperti apa yang pada akhirnya memilih fokus untuk listrik tenaga surya di Provinsi Gorontalo? Ya, jadi berbicara tentang fokus, ketertarikan, memang pada penelitian awal didasarkan pada penelitian tersebut sendiri bahwa Gorontalo khususnya ya, ini untuk sinar matahari cukup bagus, cukup bagus dan sangat bagus. Bagus atau panas untuk, banget Pak?
Sebenarnya sih nanti secara teknis kita bisa bahas ya. Fungsi dari PLTS itu seperti apa, panas atau cahayanya. Tapi dalam kategori ini bahwa dalam penelitian kami di Gorontalo ini cukup menarik untuk mataharinya. Gitu. Bisa mengcover kebutuhan untuk pembangkit listrik ini. Sehingga ini salah satu item penting ya, kenapa kami fokus di Gorontalo untuk usaha pembangkit listrik tenaga surya tersebut. Selain dia tersedia energi mataharinya, kemudian ramah lingkungan, kemudian dari izin dan dukungan pemerintah juga sangat baik untuk usaha listrik pembangkit tenaga surya ini. Seperti itu. Baik. Saya ke Pak Dolphin. Beliau ini kalau bicara soal teknis, beliau lebih paham ya. Maka dari itu kita akan bertanya kepada beliau tentang membuat perusahaan ini lebih fokus kepada listrik tenaga surya seperti yang disampaikan oleh Pak Jul tadi. Menarik sekali, mungkin ya masih banyak sekali yang bertanya-tanya, terlebih masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo, bagaimana sebenarnya sistem listrik tenaga surya ini bisa bekerja tidak hanya cepat tapi lebih efektif, Pak Dolphin. Ya. Baik, terima kasih Bu. Jadi yang seperti disampaikan Pak Haidir tadi, memang Quantum Solar Gorontalo ini fokusnya ke energi baru terbarukan ya. Jadi yang dimana ya memang kita melihat di Gorontalo ini ketersediaan energi mataharinya ini cukup mumpuni ya Bu ya. Karena salah satunya dari energi matahari tersedia, lahan juga cukup tersedia. Jadi iya, saya rasa lahannya juga masih memadai ya. Karena memang untuk lokasi kami ini kan berada di Kabupaten Gorontalo, Kecamatan Tibawa di Desa Moloahum. Nah, apa yang menjadi tantangan kami dan untuk berkembangkan bisnis kami, karena memang kita ini Quantum Solar Gorontalo salah satu perusahaan yang mendukung program pemerintah yang nanti 2045 zero emisi. Jadi pembangkit solar Gorontalo ini kan PLTS Bu, tenaga surya, yang artinya dia energi bebas polusi. Jadi kita pembangkit yang menyediakan listrik itu tanpa polusi. Nah, mengapa kita memilih Gorontalo? Karena Gorontalo yang tadi saya sampaikan dari energinya cukup banyak, dan juga untuk kesediaan lahan juga pun ikut mendukung. Jadi dan kemudahan kami juga dengan stakeholder, termasuk penanaman modal yang cukup mendukung kami untuk datang di Gorontalo. Sebentar, dalam artian ketika punya lahan yang cukup besar itu seperti apa? Maksudnya seperti apa? Kalaupun memang Provinsi Gorontalo sangat baik gitu untuk listrik energi terbarukan seperti yang disampaikan oleh Pak Dolphin, ketersediaan lahan itu maksudnya seperti apa? Iya, karena kan di Provinsi Gorontalo ini adalah daerah yang baru berkembang nih Bu. Iya, saya baru paham. Berkembang dari tahun 2001. Iya, kita terbentuk provinsi yang dimana pembangunannya juga masih cukup kita cukup maju ya, sekuennya. Jadi sekuen kita untuk maju. Nah, untuk ketersediaan lahan pun itu masih cukup banyak Bu ya, dibandingkan kita lari ke daerah Jawa atau pada umumnya Jawa ya. Sehingga untuk EBT tersendiri ini memang lebih banyak kita larinya ke daerah-daerah yang baru berkembang Bu. Yang baru berkembang seperti Provinsi Gorontalo. Nah, adapun kalau misalkan nanti kita bukan paksakan ya, tapi kita investasi di daerah Jawa, yang menjadi tantangan utama di Jawa itu adalah lahan Bu. Karena PLTS karena ini, memang sudah padat sekali penduduk betul, Bu. ya. Baik. Karena memang untuk PLTS tersendiri, salah satu syarat untuk bisa membangun PLTS itu adalah ketersediaan lahan. Dan kita melihat di Gorontalo ini untuk kesediaan lahannya ini masih sangat cukup begitu. Oke. Ada yang sangat menarik juga yang disampaikan oleh Pak Dolphin. Kalau kita bicara soal bagaimana nantinya untuk investasi ke depan, khususnya di Provinsi Gorontalo, berarti kita akan bicara soal manfaat. Ya. Tentu. Kalau bicara soal manfaat, kita juga harus tahu masyarakat di Provinsi Gorontalo tentu saja juga harus kita berikan edukasi. Ada manfaat
apa yang bisa yang bisa didapatkan ketika masyarakat ini menggunakan listrik tenaga surya untuk katakanlah bisnis, atau yang paling sedikit atau yang paling dekat dengan kita adalah rumah tangga. Baik. Jadi kalau berbicara tentang PLTS, Bu, kalau kami PT Quantum Solar Gorontalo ini adalah pembangkit listrik yang skalanya itu udah besar nih, Bu. Nah, kalau kita berbicara konteksnya dalam rumah tangga, mungkin itu ada regulasi tersendiri ya, Bu ya, yang mengatur terkait itu, karena memang untuk penggunaan skala kecil itu perlu feasibility study-nya yang cukup harus kita perhitungkan penggunaannya, terus jangka panjangnya, investasinya seperti apa. Nah, beda kalau kita yang bergerak di pembangkit listrik, Bu. Yang notabene-nya itu kita membangun pembangkit yang kerjasamanya dengan PLN. Oh iya, Iya, betul ya. Jadi kita hanya berbicara tentang transfer energi antara pembangkit ke pihak PLN, Bu, begitu. Nah, kalau untuk berbicara skala rumah tangga ataupun yang lainnya, ya memang itu di luar, ada regulasi tersendiri ya, Bu ya. Ada regulasi tersendiri, terus kedua ada juga perhitungan tersendiri seperti itu. Jadi tidak agak sulit kalau kita menjelaskan untuk skala kecil ya, Bu ya. Karena memang luar dari skop kami yang sudah mengelola pembangkit seperti itu, Bu. Kalau kita bicara lagi soal manfaat, Pak Dolphin, ya tentu saja energi ini sangat ramah lingkungan. Tentu, ya pasti. Nah, kalau kembali lagi kita tanya, bagaimana pemeliharaan ini bisa menekan kos, katakan, ya. Mungkin jangka waktu untuk dirawat dan mungkin panjang usia ketika kita punya energi ini, mungkin bisa lebih ada manfaat gitu yang bisa kita bagi ke masyarakat. Jadi untuk energi ini bukan kita berbicara energi matahari. Dan energi matahari ini tetap akan ada, Bu ya. Tetap akan ada, ya mungkin sampai kapanpun itu ada, karena ada ya. Jadi secara energi memang tidak akan habis. Hanya saja yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mengelola energi tersebut. Ya. Jadi PLTS ini merupakan teknologi terbaru ya, yang untuk mengelola energi matahari tersebut, yang nantinya kita akan gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Karena listrik itu sudah menjadi bagian pokok dari kehidupan kita, Bu. Karena sangat sulit kalau kita tidak ada listrik. Contoh hanya sejam saja kita mati lampu di rumah, kita sudah sangat risih ya. Berarti ini bisa dikatakan menjadi salah satu solusi ya, pemeliharaan yang cukup rendah. Ya, cukup rendah, karena memang untuk pembangkit listrik tenaga surya sendiri itu enggak seperti pembangkit konvensional lain ya. Karena kita hanya menggunakan dasarnya panel surya, ya at least kita bisa hanya untuk pembersihan modulnya, untuk pemeliharaannya, yang nantinya untuk jangka waktunya itu bisa bertahun-tahun sebenarnya, Bu. Jadi range waktu yang pasti nih, antara berapa tahun? Kita 20 tahun sih, Bu. 20 tahun itu bisa sampai ke sana. Jadi seperti itu. Dan untuk kosnya ya, karena tadi yang saya sampaikan, ya maintenance-nya yang murah, hanya cukup kita bersihkan saja, dan energinya bisa dirasakan masyarakat Gorontalo sampai 20 tahun ke depan. Seperti itu. Kalau bicara solusi berarti kita harus bicara untung rugi juga sebenarnya, Pak Dolphin ya. Kalau peningkatan nilai properti ada nggak? Kita punya nilai properti, Bu ya. Karena memang untuk investasi kita ini kan cukup lumayan besar, dan mendatangkan alat-alat ini memang kita tahu di Indonesia pada umumnya untuk tenaga listrik ini atau panel surya ini belum ada perusahaan yang available untuk itu ya. Jadi kita melakukan
investor, menarik investor yang dari luar negeri masuk ke Indonesia, khususnya di daerah Gorontalo, seperti itu. Oke, baik. Dan menarik juga ya apa yang disampaikan oleh Pak Dolphin tadi, bagaimana kita bisa menghemat biaya listrik, katakanlah, bagaimana solusi ini bisa membuat apa ya, ramah lingkungan, terus juga pemeliharaan yang beliau sampaikan juga cost-nya itu sangat rendah. Nilai propertinya itu juga sangat-sangat menguntungkan, sehingga hal ini cukup menarik ya bagi calon pembeli atau bahkan untuk mereka yang ingin menyewa, ya, Pak Dolphin. Nah, solusi-solusi ini sepertinya sangat menjanjikan, akan tetapi pastinya akan ada tantangan juga, ya, tantangan. Setiap hal yang hal-hal seperti ini kita tahu bersama, tantangan itu pasti ada. Tantangan utama bagaimana terkait penerapan listrik tenaga surya ini ke depan. Yang mau jawab Pak Jul atau Pak Dolphin? Ya, Pak Jul. Pak Jul boleh? Ya, terima kasih. Jadi untuk tantangan sebenarnya secara garis bawah sudah disampaikan Pak Dolphin ya. Jadi yang menjadi tantangan yang pertama, karena kita berbicara PLTS, berbicara di modal awal, investasi awal. Nah, investasi awal ini yang cukup gede, apalagi di kalangan sebagian orang menganggap wah cukup mahal. Wow, karena kenapa? Kita berbicara ketersediaan lahan kalau untuk pembangkit. Tapi berbeda kalau untuk pemanfaatan masyarakat, seperti Ibu pertanyakan tadi di rumahan, itu mungkin tidak membutuhkan lahan, modal awalnya seperti itu. Kemudian tantangan kedua adalah perizinan. Ya. Dan ini juga perizinannya karena cukup banyak perizinan untuk sebuah pembangkit yang harus kita selaraskan dengan pemerintah, seperti itu. Kemudian juga interkoneksinya, karena dengan PLN, maka kita juga harus ada persetujuan dari PLN itu sendiri. Mungkin itu adalah tantangan utama ketika kita ingin mendirikan sebuah usaha pembangkit listrik dalam kapasitas besar. Kemudian kalau untuk rumahan mungkin ya cuma sebatas di perizinan dan modal awal untuk investasi untuk perangkat-perangkat ataupun peralatan yang dibutuhkan. Mungkin tantangan utamanya seperti itu. Pak Dolphin, ada ketergantungan pada cuaca nggak sih sebenarnya? Ya, sebenarnya memang salah satu tantangan yang ya kita bilangnya itu faktor X, Bu. Jadi memang. Tapi memang itu harus dipersiapkan. Ya, jadi sebelum kita melakukan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya ini, kita perlunya ada feasibility study ini. Jadi di dalamnya itu salah satunya adalah forecast untuk cuacanya, Bu. Nah, memang ini saya meluruskan pandangan masyarakat ya terkait PLTS. Jadi PLTS itu berpikirnya semakin panas matahari semakin bagus. Sebenarnya tidak seperti itu, Bu. Saya awalnya juga berpikir seperti itu, Pak Dolphin. Dan iya, saya masyarakat awam yang katakanlah memang ini tidak apa namanya? Ya. Saya rasa memang hal ini juga tidak lepas dari bukan kurang, bahkan minimnya edukasi yang diberikan kepada masyarakat. Betul. Pak Dolphin silakan. Ya, jadi untuk panel surya itu sebenarnya dia menyerap adalah energi cahaya, bukan energi panasnya, Bu. Jadi energi matahari itu dia punya dua, Bu, poinnya. Pertama energi foton, terus kedua adalah energi UV. UV yang kita tahu bisa membakar kulit lah. Iya, betul. Ya, nah untuk energi yang diserap ini adalah energi foton, Bu. Ya, energi foton yang dimana nantinya pergerakan sel yang ada di dalam satu modul itu yang akan menggerakkan adalah dorongan energi fotonnya, Bu. Seperti itu. Meskipun nantinya kita katakan cuaca itu hujan atau mendung, di mana dia masih punya cahaya, sebenarnya masih bisa, Bu, masih menghasilkan energi listrik. Nah, ini yang kami perlu luruskan kepada masyarakat Gorontalo pada umumnya ya. Karena orang berpikir wah ini menyerap tenaga panas matahari. Karena sebagian masyarakat mengatakan gara-gara, kalau orang Gorontalo bilang ini, Bu, gara-gara PLTS hujan tidak mau turun. Padahal tidak seperti itu.
Nah, itu kami luruskan Bu untuk penyampaiannya. Oke, baik. Pak Jul, Pak Dolphin silakan diminum Baik, baik. dulu. Terima kasih. Iya, kita sembari juga nantinya akan ngobrol lebih dalam lagi. Kita akan ngobrol lebih dalam lagi dan tetap bersama kami di Fox Hotel Gorontalo. Kembali lagi Sobat BIK bersama Dinas Penanaman Modal PTSP Provinsi Gorontalo. Nanda Patricia masih dengan obrolan sangat menarik. Ada Pak Dolphin dan juga Pak Jul yang sejak tadi juga sudah menyampaikan kepada kita semua bagaimana PT Quantum Solar Gorontalo ini memberikan solusi yang sangat menarik atau yang sangat baik, sangat bermanfaat untuk kita masyarakat yang ada di Gorontalo. Kalau kita bicara soal bagaimana tantangan dan lain sebagainya, rasanya tidak enak ya kalau kita tidak bicara soal bagaimana kesadaran dari masyarakat Provinsi Gorontalo dan bagaimana soal regulasi. Karena kan kalau kita bicara soal regulasi ya tentu saja kita juga harus berhadapan dengan begitu banyaknya aturan yang tentu saja menjadi syarat dari pemerintah. Pak Jul silahkan. Baik, terima kasih. Untuk tingkat kesadaran ya dan regulasi, jadi kami mungkin akan menjawab dengan kriteria kami. Baik, untuk pembangkit kami ya. Jadi terkait regulasi dan kesadaran ini memang secara umum ini hal yang baru untuk EBT. Jadi cara berpikir masyarakat terkait EBT ini masih butuh ya, kita masih butuh pemaparan sosialisasi lebih lanjut ke masyarakat. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini merupakan tantangan juga karena di mana masyarakat mengadopsi bahwasannya ataupun persepsi mereka berpikir bahwa untuk pembangkit EBT ini, tenaga surya ini butuh dana yang besar. Ini yang merupakan salah satu kekhawatiran dari masyarakat. Nah, tingkat kesadaran didasarkan dari hal-hal seperti itu, sehingga kita perlu melakukan semacam penyaluran informasi-informasi, pemberitahuan kepada seluruh masyarakat tentang seperti apa EBT ini, manfaatnya sejauh mana kepada masyarakat, manfaat-manfaat dan sisi impact ataupun kerugian dibandingkan dengan manfaat sebesar apa. Mungkin dengan cara seperti ini baru kita bisa menumbuhkan atau meyakinkan bahwa EBT ini akan sangat pesat berkembang di daerah Gorontalo. Kalau dari kami sendiri melihat bahwa untuk ke depan PLTS ini sangat bagus di Provinsi Gorontalo khususnya. Karena seperti yang sampaikan tadi bahwa ketersediaan lahan itu sangat bagus, kemudian mataharinya juga sangat mendukung, dari pemerintah juga. Nah, ini adalah hal-hal yang memang meyakinkan kami untuk tahun-tahun mendatang di Provinsi Gorontalo akan sangat bagus. Cuma itu terkait wawasan dari masyarakat sendiri yang perlu kita lebih memikirkan solusinya, bagaimana agar masyarakat bisa menerima, bisa meyakini bahwasannya dengan adanya EBT ini sangat menguntungkan buat masyarakat. Itu hemat biaya, kemudian bisa membackup ya. Kita kan nanti kalau dengan adanya di rumahan itu bisa membackup ketika ada maintenance di sisi PLN. Seperti itu. Itu adalah keuntungan-keuntungan yang kita bisa dapatkan. Kita juga tentu saja penasaran dengan yang disampaikan oleh Pak Jul di awal tadi. Tren penggunaan listrik tenaga surya di Indonesia sendiri, kita belum bicara yang ada di Provinsi Gorontalo ya, walaupun memang baru pasti sudah ada minat dari masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo, tapi dengan sosialisasi, edukasi yang terus gencar dilakukan oleh PT Quantum ini, kita ingin tahu untuk jangka waktu sampai dengan saat ini ketertarikan mereka untuk penggunaan listrik tenaga surya di Indonesia sendiri sudah berapa persen kira-kira lah? Nah, kalau berbicara skop Indonesia ya, skala Indonesia itu saat ini udah jadi sangat tren ya. Tren ya? Ya. Bahkan di beberapa wilayah untuk rumahan masyarakat, kantoran, untuk usaha-usaha mandiri itu sudah menggunakan tenaga surya. Untuk menunjang produksi dan aktivitas mereka. Jadi kalau berbicara persentase untuk hari ini mungkin kami belum bisa menyatakan sangat maksimal, tapi ya kita bisa memberikan gambaran bahwa sebagian besar di daerah-daerah lain itu sudah sangat tertarik dan sangat
berminat dengan penggunaan PLTS ini untuk EBT ini, dan itu sudah dibuktikan dengan penerapannya. Sudah banyak perusahaan-perusahahan, bahkan instansi-instansi yang juga sudah mulai, ya, beberapa instansi yang sudah mulai mau berencana memprogram menerapkan bahwa di setiap kantoran, gedung-gedung kantor itu nanti akan disulap, ya, misalnya akan dirubah menjadi rooftop itu, ya, atau tenaga surya. Nah, baik. itulah salah satu yang tren saat ini. Gorontalo itu bisa seperti itu. Sangat disayangkan ketika Gorontalo tidak menjadikan bahwa EBT ini merupakan suatu yang tren yang sangat baik di Gorontalo. Karena itu kembali lagi kepada tadi, semua dukungan berada di Gorontalo. Semua support, ya, dari faktor cahaya matahari sangat mendukung, luasnya lahan, kemudian pemerintah juga yang saat ini bahkan berusaha untuk meng-hire kepada PT Quantum untuk lebih mengembangkan investasinya lagi di wilayah Provinsi Gorontalo. Jadi ya tinggal bagaimana kita mencari solusi terbaik untuk Provinsi Gorontalo dalam mengembangkan EBT ini. Kalau Gorontalo kira-kira berapa persen sampai dengan saat ini sejak ada PT Quantum Gorontalo? Untuk mix energi saat ini, Bu, kita kurang lebih di 2,5%, Bu, ya. 2,5%. Iya, Lebih untuk banyaknya di industri? Atau di bisnis maksudnya? Iya, jadi kita bisnis energinya ini, Bu. 2,5%. 2,5%. Ya, memang saat ini di ESDM itu khususnya Provinsi Gorontalo itu menargetkan kurang lebih 10% bisa tumbuh, Bu. 10%? Ya, Harus bisa 10% ya? kita tumbuh, ya. Untuk jangka waktu? Ya, jangka waktu mungkin 10 tahun, Bu, ke depannya, 10, ya. Ya, 10 tahun ke depan. Karena ya kembali lagi, Bu, karena memang salah satunya yang menjadi tantangan tadi adalah sosialisasinya ke masyarakat seperti apa, terus untuk kedepannya seperti apa, itu yang perlu kita kencangkan lagi, Bu, kepada masyarakat Provinsi Gorontalo pada umumnya, ya. Nah, energi surya di Indonesia dalam 5-10 tahun ke depan menurut Pak Dolphin akan seperti apa kita? Agar masyarakat sudah bisa berpikir mulai dari sekarang bahwa oh ternyata hari ini kalau saya tidak menggunakan energi terbarukan atau katakanlah dengan manfaat yang coba diberikan oleh pemerintah dan juga PT Quantum, secara tidak langsung berarti saya akan merugi. Betul. Dong. Ya, silakan Pak Dolphin. Ya, berbicara tentang itu, Bu, karena program pemerintah saat ini, ya, Pak Presiden Prabowo itu kan salah satu cita-citanya itu adalah swasembada energi. Yeah. Nah, swasembada energi ini termasuk juga untuk pembangkit listrik yang energi baru dan terbarukan. Yeah. Nah, memang untuk prospek ke depan itu, ya, dari pemerintah pusat pun berharap, ya, 5-10 tahun ke depan itu bisa berkembang pesat di Indonesia dan sekiranya bisa menyumbangkan energi bersih, itu yang paling utama, Bu. Jadi bisa menyumbangkan energi bersih, karena seperti kita ketahui, ya, kita hanya menyampaikan adalah pembangkit konvensional itu kan salah satunya bisa memberikan faktor lingkungan yang kurang cukup baik, ya, Bu, ya. Jadi karena contoh seperti batu bara itu ada fly ash-nya, Bu, ya. Ya, meskipun ya kita ketahui bahwa beberapa pembangkit listrik tersebut sudah menggunakan teknologi yang terbarukan juga, ya. Artinya sudah ditreatment betul untuk keluarannya dari debunya itu, namun kembali lagi karena memang itu pembakaran yang menghasilkan debu tetap akan ada saja. Nah, pemerintah yang saat ini itu lebih fokus ke swasembada energi, khususnya di energi baru terbarukan. Namun untuk 5-10 tahun ke depan perkembangannya kita belum tahu nih, Bu. Karena masih berprogres. Dan ya kalau kami dari perusahaan yang mengembangkan EBT berharap ya bisa lebih maju lah, Bu, seperti itu. Iya. Sobat Big masih di Fox Hotel Gorontalo. Tadi sudah disampaikan juga oleh
Pak Dolphin 5 sampai 10 tahun ke depan kita pasti akan bisa merasakan manfaatnya. Nah, bagaimana ketertarikan mereka, Pak Jul, yang pada akhirnya ketika mereka tertarik, mereka beralih ke listrik tenaga surya, Pak Jul. Nah, langkah-langkah apa sebenarnya yang harus mereka lakukan? Pertama ya, karena kan mereka pasti bingung nih setelah mereka menonton podcast kita di hari ini, kita harus apa nih? Apa yang harus kita lakukan? Langkah awal apa yang harus kita lakukan? Baik, terima kasih. Jadi yang pertama bahwasanya kita harus menganalisa lebih dalam bagi masyarakat yang ingin beralih ke EBT ini. Jadi kami sarankan kita pelajari lebih jauh, lebih detail pemanfaatannya seperti apa, karena ada beberapa hal yang perlu kita secara berproses bisa mendapatkan yang namanya EBT ataupun energi baru terbarukan dalam bentuk PLTS ya, penyaluran listrik bila mana untuk rencana pemanfaatan di rumahan. Seperti itu. Yang pertama terkait perizinannya itu pasti itu perlu kita perjelas. Kemudian yang kedua kita perlu cari tahu di mana kepada siapa untuk mendapatkan peralatan untuk EBT ini sendiri. Yang ketiga secara teknis ya, kita berbicara secara teknis. Bagaimana cara pemasangannya, metodenya. Dari kami sendiri mungkin saat ini hanya bisa memberikan gambaran bahwasanya dengan menggunakan EBT ini sangat menguntungkan buat masyarakat, karena benar apa disampaikan apapun persepsi sebagian orang bahwa modal awalnya besar, tapi pada saat produksi ini kita udah tidak ada lagi biaya yang dikeluarkan, yang ada tinggal maintenance secara visual, perawatan, tidak ada biaya lagi yang kita butuhkan kecuali ada kerusakan-kerusakan pada perangkat itu, baru akan ada pengeluaran tambahan. Itu bisa bertahan 15 sampai 20 tahun. Jadi ini, nah untuk proses bagaimana perpindahan dari masyarakat supaya menggunakan EBT itu mungkin kami menyarankan lebih ke masalah edukasi, penyampaian metode secara teknis, bagaimana cara menggunakan peralatan EBT itu sendiri. Mungkin seperti itu. Berarti secara tidak langsung untuk langkah awal masyarakat ini harus mengevaluasi dulu ya terkait dengan kebutuhan listrik, apa namanya, rumah tangga atau bisnis. Kalau kita menggunakan ini untuk bisnis, berarti kita juga harus perlu tahu dulu ini kebutuhan kita listrik kita ini berapa ya, tenaga kita ini berapa ya. Kalau untuk konsultasi gratis atau gimana, Pak? Konsultasi mungkin dari kami bisa ya. Bisa ya. Free ya. Mungkin kapan saja bila mana kami memang ada waktu luang atau bisa berkunjung untuk ya sambil diskusi, mungkin dari kami bisa. Tapi kami tidak bisa menjanjikan banyak karena di samping kesibukan kami juga mungkin kami tetap akan meluangkan waktu bila mana memang ada kebutuhan kepada kami untuk melakukan diskusi seperti itu. Atau mungkin ada call center gitu dari PT Quantum sendiri, Pak Jul, ketika ada masyarakat yang ingin bertanya lebih lanjut terkait apa saja kebutuhan mereka, estimasi biaya sebelum mereka masang. Karena kan itu harus hitung-hitung dulu nih Pak, proses pemasangannya seperti apa. Nanti itu ada juga layanan seperti itu, nanti diinformasikan kepada masyarakat. Ya. Nanti mungkin akan kami informasikan lebih lanjut. Oke. Pak Dolphin, saya ke Pak Dolphin ya, Pak Jul. Ada informasi tambahan nggak untuk masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo yang sekiranya mereka ingin mulai beralih ke energi tenaga surya ini? Ya, mungkin saya menyampaikan Bu ya. Jadi perlu di take note juga nih sebenarnya Bu. Jadi memang tadi disampaikan adalah penggunaan tenaga surya di rumahan ya. Jadi di PLTS itu Bu ada 2 tipe ya. Jadi kita sampaikan itu ada yang namanya on grid dan off grid. Nah mungkin yang cocok penggunaan PLTS rumahan itu adalah off grid Bu ya. Off grid ya. Iya betul. Jadi off grid itu lebih diperuntukkan ke daerah atau wilayah-wilayah yang remote area atau yang terpencil. Ya, 3T berarti ya kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Ya itu karena memang salah satunya kendala karena jaringan listrik atau jaringan distribusi yang belum terinterkoneksi. Oke, baik. Nah makanya dari kami itu mungkin cocoknya ya yang penggunaan rumah tangga pribadi dan lain-lainnya itu
menggunakan yang off grid. Off-grid. Namun kalau yang menggunakan on grid itu ya memang yang skala udah besar nih Bu. Konteksnya adalah perusahaan atau seperti hotel seperti ini juga baik. ya Fox seperti Hotel, itu Bu. nanti kita akan tanya apakah nanti akan beralih. Tapi ini menarik sekali. Berarti kalau untuk yang off grid itu lebih dikhususkan kepada masyarakat atau rumah tangga, terlebih untuk di daerah 3T. Tapi kalau untuk on grid itu berarti untuk lebih lebih dikhususkan ke bisnis ya Pak Dolphin, seperti itu. Nah, banyak sekali insight yang tentu kita bisa ambil dari diskusi kita pada hari ini. Terima kasih banyak Pak Dolphin, luar biasa sekali. Pak Jul juga terima kasih. Waktu penjelasannya juga. Mudah-mudahan dengan menonton podcast kita bersama Dinas Penanaman Modal PTSP Provinsi Gorontalo, Sobat BIK juga bisa mengambil manfaat yang lebih banyak lagi terkait energi baru terbarukan seperti ini. Ini bisa menambah wawasan kita bersama. Pak Jul, closing statementnya silakan Pak Jul. Ya, terima kasih. Jadi kami berharap ya dengan adanya diskusi penambahan wawasan pengetahuan tentang EBT, kami berharap untuk perkembangan EBT di Provinsi Gorontalo ini akan lebih meningkat di masa depan, karena ini sangat membantu kepada seluruh masyarakat ya, khususnya untuk Provinsi Gorontalo. Dan kemudian kami juga ucapkan terima kasih ya kepada tim podcast yang sudah mengundang kami dalam hal berbagi wawasan ataupun berdiskusi seputaran masalah EBT. Mungkin itu dari kami, dari Pak Dolphin. Pak Dolphin, closing statementnya seperti apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Mungkin untuk khususnya masyarakat Gorontalo ya, energi baru terbarukan ini merupakan terobosan terbaru ya, yang nantinya bisa kita manfaatkan sampai jangka yang kita tidak tahu lagi kapan ya. Jadi harapannya untuk masyarakat provinsi bisa lebih aware ya terkait ini, karena memang salah satu terobosan teknologi yang tidak akan ada matinya Bu, tidak akan ada matinya. Jadi semoga Provinsi Gorontalo bisa lebih berkembang ya, khususnya untuk energi EBT ini, seperti itu. Baik Pak Dolphin, terima kasih. Sobat BIK, untuk Anda tentu saja yang ingin tahu lebih banyak lagi terkait listrik tenaga surya atau sekiranya ingin berkonsultasi, akan tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Jul tadi, mudah-mudahan ketika mereka punya ruang dan waktu yang cukup, mereka akan memberikan informasi dan edukasi yang Anda butuhkan. Atau Anda juga bisa langsung mengunjungi website dari PT Quantum Solar Gorontalo, atau Anda juga bisa memfollow akun media sosial mereka di Instagram dan Twitter dan juga LinkedIn ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa juga Anda yang sedang menonton ini Sobat BIK, subscribe podcast ini, dan untuk diskusi menarik lainnya, memberikan solusi-solusi yang sangat inspiratif dan juga bermanfaat untuk Anda bersama Dinas Penanaman Modal PTSP Provinsi Gorontalo. Nanda Patricia pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.